Bayangin kalau dalam 6 bulan ke depan, harga emas yang sekarang udah tinggi bisa meledak lebih gila lagi. Pertanyaannya, apa tandanya? Kenapa emas selalu jadi pelarian saat dunia goyah? Dan apakah kita sedang duduk di atas bom waktu finansial yang siap meledak? Hari ini kita bakal bedah tanda-tanda nyata yang bikin harga emas bisa melesat. Bukan sekadar teori, tapi data dan kejadian yang sedang berlangsung di dunia. Jadi kalau lu masih ragu, tonton sampai habis karena di akhir video ini lu bakal sadar. Emas bukan sekadar logam kuning, tapi bisa jadi penyelamat di tengah badai krisis. 1. Ketidakpastian geopolitik global. Kalau kita bicara soal emas, nggak bisa lepas dari satu faktor besar yang selalu jadi pemicu lonjakan harga. Geopolitik. Setiap kali dunia diguncang konflik, ancaman perang, atau ketegangan antar negara, emas langsung jadi pelarian utama. Investor, bank sentral, bahkan masyarakat biasa serentak lari ke emas karena dianggap sebagai aset aman, safe haven, yang bisa bertahan di tengah badai. Bayangin kondisi dunia sekarang. Konflik Rusia-Ukraina belum selesai, ketegangan di Timur Tengah makin panas, dan rivalitas ekonomi antara Amerika Serikat dan China terus meningkat. Semua ini bikin pasar global penuh ketidakpastian. Ketika berita tentang eskalasi konflik muncul, pasar saham langsung goyah, mata uang berfluktuasi dan kripto pun ikut terpukul. Tapi emas justru naik, karena emas nggak bergantung pada satu negara atau kebijakan pemerintah. Ia berdiri sendiri sebagai aset fisik yang nilainya diakui lintas batas. Kenapa emas selalu naik saat geopolitik memanas? Emas independen dari sistem politik. Mata uang bisa jatuh karena inflasi atau kebijakan moneter, tapi emas tetap punya nilai intrinsik. Keterbatasan pasokan, emas nggak bisa dicetak seenaknya. Jumlahnya terbatas dan itu bikin nilainya stabil bahkan ketika dunia kacau. Psikologi pasar, ketakutan kolektif bikin investor bereaksi cepat. Bahkan rumor konflik bisa memicu lonjakan harga emas karena persepsi risiko langsung berubah. Safe haven universal, dari bank sentral sampai investor retail, semua orang percaya emas adalah perlindungan terakhir. Contoh nyata bisa kita lihat di 2025. Ketika ketegangan geopolitik meningkat, harga emas melonjak mendekati rekor tertinggi. Data dari World Gold Council menunjukkan permintaan emas bisa naik 15-30% setiap kali krisis besar terjadi. Bahkan analis memperkirakan harga emas bisa menembus $4.000 per ounce di pertengahan 2026 jika ketidakpastian global terus berlanjut. Tapi ketidakpastian geopolitik bukan cuma soal perang fisik. Ada juga perang ekonomi, sanksi, embargo, dan rivalitas teknologi. Semua ini bikin kepercayaan terhadap sistem keuangan global goyah. Dan di saat kayak gini, emas jadi pilihan utama. Karena emas nggak bisa diblokir, nggak bisa disangsi, dan nggak bisa dibekukan oleh pihak manapun. Solusi dan strateginya. Kalau lu sadar bahwa geopolitik bisa jadi pemicu besar kenaikan harga emas, langkah paling bijak adalah bersiap sebelum krisis meledak. Diversifikasi portofolio dengan emas. Jangan tunggu konflik makin parah baru panik. Sisihkan sebagian aset ke emas sejak dini. Gabungkan emas fisik dan digital. Emas batangan memberi rasa aman, sementara instrumen emas digital, ETF, reksadana emas, memberi likuiditas cepat. Pantau indikator geopolitik. Ketegangan internasional, konflik regional, atau kebijakan luar negeri bisa jadi sinyal awal lonjakan harga emas. Tetap rasional. Jangan terjebak euforia. Harga emas memang naik saat krisis, tapi tetap perlu strategi keluar agar keuntungan bisa direalisasikan. Intinya, ketidakpastian geopolitik global adalah bahan bakar utama kenaikan harga emas. Selama dunia terus bergejolak, emas akan tetap bersinar sebagai aset aman. 2. Kebijakan suku bunga The Fed. Kalau kita bicara soal kebijakan suku bunga The Fed, inti masalahnya sederhana. Setiap kali bunga turun, emas jadi lebih menarik. Alasannya jelas, karena suku bunga rendah membuat dolar melemah dan instrumen berbunga seperti obligasi atau deposito kehilangan daya tarik. Investor lalu mencari aset yang bisa menjaga nilai, dan emas selalu jadi pilihan utama. Bayangkan suku bunga itu seperti harga sewa uang. Kalau sewa mahal, orang lebih suka menyimpan uang di bank atau beli obligasi. Tapi begitu sewa turun, orang mulai berpikir, daripada uang saya diam dengan bunga kecil, lebih baik saya pindahkan ke aset yang lebih aman. Di titik itulah emas bersinar. Contohnya saat The Fed memberi sinyal pemotongan bunga di 2025, harga emas langsung melonjak hampir 70% sepanjang tahun. Ekspektasi saja sudah cukup untuk menggerakkan pasar, bahkan sebelum keputusan resmi diumumkan.
Masalah yang sering muncul adalah banyak orang salah kaprah. Mereka mengira pemotongan bunga otomatis bikin semua biaya pinjaman turun, padahal kenyataannya lebih rumit. Suku bunga jangka panjang bisa tetap tinggi karena faktor risiko dan inflasi. Ketidakpastian inilah yang justru memperkuat posisi emas. Investor lebih nyaman pegang sesuatu yang jelas bentuknya, terbatas jumlahnya, dan diakui nilainya di seluruh dunia. Analogi gampangnya begini, kalau bunga bank turun, uang di tabungan seperti es yang pelan-pelan mencair. Nilainya berkurang, daya belinya turun. Emas di sisi lain seperti batu padat. Dia nggak mencair, tetap ada, dan justru makin dicari ketika orang panik. Itulah kenapa emas disebut aset safe haven. Solusinya buat investor jelas. Jangan tunggu keputusan final baru bergerak. Pasar emas sering naik lebih dulu karena ekspektasi. Jadi kalau tanda-tanda pemotongan bunga sudah muncul, lebih baik mulai alokasikan sebagian portofolio ke emas. Bisa dalam bentuk emas fisik untuk rasa aman, atau instrumen emas digital seperti ETF untuk likuiditas. Yang penting, jangan terjebak euforia. Emas memang naik saat bunga turun, tapi tetap perlu strategi keluar biar keuntungan bisa direalisasikan. Intinya, kebijakan suku bunga The Fed adalah salah satu faktor paling kuat yang menentukan arah harga emas. Selama ada ekspektasi pemotongan bunga, emas akan tetap jadi pilihan utama. Karena di saat dolar melemah, emas berdiri sebagai pelindung nilai yang paling dipercaya. 3. Pembelian masif bank sentral. Bayangin mesin besar yang diam-diam ngubah peta kekayaan dunia bank sentral. Mereka nggak pamer, nggak teriak, tapi pelan-pelan nambah cadangan emas. Motifnya sederhana dan kuat. Emas itu netral, nggak bergantung pada satu negara, nggak bisa dicetak dan diakui nilainya lintas batas. Ketika iklim keuangan makin nggak pasti, dari geopolitik sampai kebijakan suku bunga yang berubah-ubah, bank sentral memilih memperkuat jangkar mereka. Hasilnya, permintaan terjaga dari pemain paling tahan banting di pasar. Dan itu mendorong harga emas naik secara struktural, bukan cuma karena sentimen sesaat. Lihat pola yang sering terjadi. Saat ketegangan ekonomi memanas, atau mata uang utama goyah, bank sentral nambah emas untuk ngurangin ketergantungan pada dolar dan aset kertas. Ini bukan aksi panik, tapi strategi jangka panjang, diversifikasi cadangan. Mereka tahu satu hal yang kadang dilupain investor retail, emas itu bukan soal cuan cepat, tapi soal daya tahan sistem. Begitu bank sentral membeli secara konsisten, pasar punya lantai permintaan. Harga boleh naik turun harian, tapi tren dasarnya ditopang pembeli yang nggak gampang berubah pikiran. Analoginya kayak pondasi bangunan. Investor retail adalah penghuninya, ramai, dinamis, kadang keluar masuk. Bank sentral itu kontraktornya, memperkuat struktur, nambah tiang, dan memastikan gedung berdiri walau angin kencang. Ketika kontraktor nambah beton, baca emas, bobot bangunan jadi lebih stabil. Ini yang bikin harga emas cenderung punya tren naik yang panjang, bukan karena euforia, tapi karena ada pembeli sistemik di belakang layar. Contoh di dunia nyata gampang kebayang. Negara yang sering kena sanksi, volatilitas mata uang, atau punya surplus perdagangan besar biasanya tertarik nambah emas. Alasannya praktis. Emas nggak bisa dibekukan, nggak bisa disensor, dan jadi alat tukar cadangan yang dihormati. Bahkan kalau mereka nggak ngomong lantang di publik, laporan cadangan berkala pelan-pelan nunjukin akumulasi. Investor pintar baca sinyal ini. Kalau pemain paling sabar di pasar terus belanja, itu pertanda tren jangka panjang masih hidup. Dampaknya ke harga bukan cuma soal jumlah ton yang dibeli, tapi soal psikologi pasar. Ketika bank sentral dikenal sebagai pembeli bersih, pelaku pasar lain jarang berani short agresif tanpa perhitungan. Mereka tahu ada tangan kuat yang siap menyerap penurunan. Di sisi lain, produsen emas juga menyesuaikan supply. Biaya tambang naik, regulasi lingkungan makin ketat, dan penemuan cadangan baru nggak berlimpah. Jadi di satu sisi permintaan terjaga, di sisi lain supply nggak gampang meledak. Ketemu di tengah, harga cenderung dipertahankan tinggi. Ada lapisan mikro yang sering dilupain, ritme pembelian. Bank sentral jarang beli di satu titik besar. Mereka akumulasi bertahap, bulan demi bulan, biar nggak bikin pasar panik. Ritme ini menciptakan arus bawah yang konsisten. Di atas permukaan, investor retail lihat fluktuasi harian. Di bawah permukaan, arus bawah tetap dorong kapal ke arah yang sama. Ini yang bikin investor jangka panjang nyaman. Tren besar yang digerakkan pembeli institusional lebih bisa diandalkan daripada tren yang cuma didorong rasa takut atau euforia. Ada juga efek jaringan. Ketika satu bank sentral besar menambah emas,
bank sentral lain memperhatikan. Mereka menimbang ulang komposisi cadangan, seberapa besar porsi dolar, euro, obligasi asing, dan emas. Keputusan satu pemain berpengaruh ke persepsi kelompok. Semakin banyak yang menganggap emas sebagai bantalan utama, semakin kuat statusnya sebagai aset cadangan global. Ini bukan mode, tapi perubahan struktur yang pelan-pelan menggeser keseimbangan portofolio internasional. Masalahnya buat investor retail adalah timing dan cara masuk. Banyak yang nunggu momen heboh, padahal tren bank sentral itu sunyi dan panjang. Mereka nggak mengejar harga harian, mereka mengejar ketahanan sistem. Kalau mau paham arah, lihat konsistensi, bukan headline sesaat. Karena di siklus panjang, yang menang bukan yang paling cepat lompat, tapi yang paling sabar ikut arus bawah ini. 4. Rekor kenaikan 2025. Sepanjang 2025, emas benar-benar mencatat rekor yang bikin banyak orang terkejut. Dari awal tahun sampai akhir, harganya sudah naik hampir 70%. Lonjakan sebesar itu bukan sekadar angka di grafik, tapi tanda jelas bahwa emas sedang jadi pusat perhatian dunia. Faktor pendorongnya berlapis: ketidakpastian geopolitik, kebijakan suku bunga The Fed yang mulai longgar, pembelian masif dari bank sentral sampai keresahan investor terhadap inflasi. Semua berkumpul jadi satu, menciptakan dorongan struktural yang membuat harga emas terus merangkak naik. Bayangin kalau di awal 2025 harga emas masih di level yang dianggap normal, lalu pelan-pelan naik, dan di akhir tahun sudah tembus ke titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Buat investor retail, ini kayak roller coaster yang arahnya cuma ke atas. Buat bank sentral, ini jadi validasi bahwa strategi menimbun emas memang tepat. Dan buat masyarakat biasa, ini jadi alarm bahwa emas bukan lagi sekadar perhiasan, tapi aset yang bisa jadi benteng di tengah krisis. Prediksi ke depan juga nggak kalah menarik. Banyak analis melihat tren ini belum selesai. Dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, harga emas diperkirakan bisa terus naik di 2026. Bahkan ada proyeksi realistis bahwa harga emas bisa tembus 3,8 juta rupiah per gram. Angka ini bukan sekadar spekulasi, tapi hasil dari kalkulasi permintaan yang terus meningkat, suplai yang terbatas, dan arah kebijakan moneter yang cenderung mendukung kenaikan. Masalahnya, kenaikan sebesar ini juga bikin dilema. Buat yang sudah pegang emas tentu senyum lebar. Tapi buat yang belum masuk, muncul rasa takut ketinggalan. Apakah masih layak beli di harga tinggi? Apakah tren akan berlanjut? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar karena pasar emas memang sering bikin orang ragu. Namun alasan dibalik kenaikan 2025 jelas menunjukkan bahwa tren ini bukan sekadar euforia sesaat. Ada fondasi kuat yang menopang, dari bank sentral sampai investor global. Analogi gampangnya, emas di 2025 itu kayak tangga yang terus ditambah anak tangganya. Setiap faktor, geopolitik, suku bunga, pembelian bank sentral menambah satu anak tangga baru. Hasilnya, harga emas naik setahap demi setahap sampai akhirnya mencapai rekor. Dan kalau anak tangga terus ditambah di 2026, wajar kalau banyak yang percaya harga bisa tembus ke 3,8 juta per gram. Intinya, rekor kenaikan emas di 2025 bukan akhir cerita, tapi awal dari tren panjang. Selama dunia masih penuh ketidakpastian, emas akan tetap jadi pilihan utama. Dan buat yang jeli membaca arah, 2026 bisa jadi tahun emas benar-benar bersinar lebih terang lagi. 5. Aset safe haven investor. Ketika pasar saham naik turun tajam dan kripto bergerak liar tanpa arah, emas selalu muncul sebagai pilihan yang paling rasional. Investor retail maupun institusi tahu satu hal, emas bukan sekadar logam tapi benteng terakhir yang bisa diandalkan ketika semua aset lain terasa rapuh. Dalam dunia finansial, istilah safe haven bukan sekadar jargon. Ia berarti tempat berlindung aset yang tetap punya nilai meski badai menghantam dan simbol kepercayaan yang bertahan lintas generasi. Bayangin kondisi pasar kripto di 2025. Harga bisa melonjak ratusan persen dalam hitungan minggu, lalu jatuh lebih dalam dari titik awal. Saham pun nggak kalah menegangkan, terombang-ambing oleh berita geopolitik, kebijakan moneter, dan sentimen investor yang berubah cepat. Di tengah volatilitas itu, emas justru bergerak dengan ritme yang lebih stabil. Bukan berarti emas nggak pernah turun, tapi pergerakannya jauh lebih bisa diprediksi dan tren jangka panjangnya tetap mengarah ke atas. Stabilitas ini yang bikin emas jadi pilihan utama ketika rasa takut menguasai pasar. Alasannya jelas. Emas punya sifat yang nggak dimiliki saham atau kripto. Dia aset fisik terbatas jumlahnya dan diakui nilainya lintas negara.
Nggak ada risiko bangkrut seperti perusahaan, nggak ada ancaman hilang seperti token digital yang bisa lenyap karena regulasi atau teknologi. Emas berdiri di luar sistem keuangan modern, tapi justru karena itu ia dipercaya. Ketika kepercayaan pada sistem goyah, emas jadi jangkar yang menahan kapal supaya nggak karam. Contoh nyata bisa dilihat dari perilaku investor besar. Saat pasar saham global jatuh karena ketegangan geopolitik, dana institusi mengalir ke emas. Ketika kripto dihantam regulasi ketat, investor retail pun beralih ke emas batangan atau perhiasan sebagai pegangan. Polanya konsisten. Setiap kali ketidakpastian meningkat, permintaan emas ikut naik. Bahkan bank sentral pun ikut menimbun emas, menambah lapisan permintaan yang membuat harga semakin kokoh. Analogi gampangnya, emas itu seperti rumah tua yang kokoh. Mungkin nggak modern, nggak punya fitur canggih, tapi ketika badai datang, orang tetap lari ke sana. Saham dan kripto bisa jadi apartemen mewah dengan fasilitas lengkap, tapi kalau listrik padam dan air mati, nilainya langsung runtuh. Emas tetap berdiri, sederhana tapi tahan lama. Ia bukan sekadar tempat tinggal, tapi perlindungan yang terbukti bisa bertahan melewati badai berkali-kali. Masalah yang sering muncul adalah banyak orang terlambat sadar. Mereka baru lari ke emas setelah krisis meledak ketika harga sudah tinggi. Padahal fungsi emas sebagai safe haven justru paling efektif kalau dimiliki sebelum badai datang. Investor yang sabar tahu, emas bukan untuk spekulasi cepat, tapi untuk perlindungan jangka panjang. Mereka nggak menunggu panik baru membeli, tapi menyiapkan diri sejak awal. Ada juga dimensi psikologis yang jarang dibahas. Memegang emas memberi rasa tenang yang sulit digantikan aset lain. Investor merasa punya pegangan nyata, sesuatu yang bisa disentuh bukan sekadar angka di layar. Rasa aman ini penting karena di dunia finansial keputusan sering dipengaruhi emosi. Emas memberi keseimbangan, bukan sekadar nilai tapi juga ketenangan batin. Intinya emas adalah aset yang selalu dipilih ketika dunia nggak pasti. Ia bukan sekadar investasi tapi simbol keamanan, simbol ketenangan dan simbol kepercayaan. Selama pasar saham dan kripto masih penuh volatilitas, emas akan terus jadi benteng terakhir bagi siapapun yang ingin bertahan. Dan di tengah dunia yang makin sering goyah, punya benteng terakhir bukan lagi pilihan tapi kebutuhan. Makasih udah nonton sampai akhir, gua tunggu lu di video selanjutnya.